Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas balik Lebaran di ruas tol Jakarta Cikampek arah Jakarta terus mengalami peningkatan. Kepadatan terjadi di lajur kontraflow. Kendaraan pribadi mengular di lajur lawan arus ini, sedangkan lajur utama tol Japek menuju Jakarta terpantau lancar. Volume kendaraan yang datang dari sejumlah daerah di Jawa Tengah, Timur, dan Barat terus mengalami peningkatan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi mengenai pantauan arus balik Lebaran, kita bergabung dengan rekan Syahda Yostiza di Stasiun Senen Syahda Damayana di Rest Area 208 Palikanci dan Agung Prasetyo di Gerbang Tol Cikatama. Kita ke Sena terlebih dahulu pemirsa. Selamat siang Sena, seperti apa pantauan arus balik di lokasi Anda mengabarkan? Silakan. Selamat siang pemirsa, terlihat situasi terkini di rest area KM 208B, tepatnya di Tol Palikanci. Memang belum ada penumpukan kendaraan maupun di dalam rest area ataupun di jalan tolnya pemirsa, dari arah Jakarta menuju Jawa maupun sebaliknya. Memang penumpukan ini sempat terjadi pemirsa, tapi terjadi di kemarin malam, tepatnya di jam 11 malam sampai jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun terjadi penumpukan kendaraan kemarin, pemirsa, belum dilakukan one way oleh pihak kepolisian, tepatnya di Tol Palikanci tempat saya mengabarkan. Kepadatan pengendara ini masih terjadi di malam hari tadi saja, dan sekarang masih lancar-lancar saja pemirsa dari kedua arah yang tadi saya sebutkan. Adapun one way sudah diberlakukan di ruas tol KM 188 Palikanci arah Jakarta untuk mengurangi kepadatan yang dilaksanakan sampai hari ini dari jam 15.00 waktu Indonesia Barat di hari kemarin, yang langsung dibuka seremonial one way-nya oleh Kasat Lantas Polresta Cirebon, Jawa Barat. Dan pemirsa, kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta yang melintas di ruas tol Palimanan Kanci menuju Cikopo Palimanan dengan kecepatan 60 hingga 70 km per jam ini masih dilakukan untuk one way-nya sendiri sampai hari ini. Sementara petugas Korlantas sendiri memberlakukan sistem one way ini dari kilometer 188 hingga kilometer 70 di tol Cikampek lebih tepatnya. Iring-iringan kendaraan arus balik ini terjadi di ruas tol Palimanan Kanci menuju tol Cikopo Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat di hari Kamis siang. Dari data pemirsa, memang 20.000 pengendara ini melalui tol Cikopo Palimanan dengan rata-rata kendaraan yang melintas ini mencapai 3.000 kendaraan per jamnya. Dan hari ini sistem one way dari pihak kepolisian akan dilakukan evaluasi, yang ini untuk memutuskan apakah one way yang dilaksanakan di tol Palikanci atau Cipali ini akan diperpanjang jaraknya atau tidak. Dan jika nantinya dibutuhkan atau diperpanjang, kabarnya pemirsa, ini one way akan dilakukan dari tol Pejagan KM 240. Dan pemirsa, terdapat informasi penting di mana juga ada diskon tarif tol yang diberlakukan saat arus balik terkhusus untuk tol Palimanan Kanci atau Cipali, Cikopo Palimanan atau Palikanci, dan juga tol Pejagan. Anda tetap diimbau untuk bisa tetap berhati-hati pemirsa, dikarenakan cuaca di tempat saya mengabarkan ini juga terus berubah-ubah. Terkadang hujan, lalu panas, lalu hujan lagi. Demikian, kembali ke studio. Syahda Damayana, informasi langsung dari Tol Palikanci yang hingga saat ini masih terpantau ramai lancar. Dari Tol Palikanci kita menuju Syahda Yostiza yang berada di Stasiun Senen. Syahda, prediksinya hari ini sudah ada semakin peningkatan dari penumpang kereta api. Bagaimana pantauan di Stasiun Senen pada siang hari ini? Baik, selamat siang Fatima, Agita, dan juga pemirsa. Pantauan terkini dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, memang pada siang hari di pukul 11.12 tempat saya mengabarkan saat ini masih relatif ramai tentunya para pengguna moda kereta api jarak jauh, karena memang selain Stasiun Pasar Senen ini melayani para pemudik yang juga masih ingin berangkat, adapun juga kalau mengingat bahwa pasca Lebaran tentunya pasti identik sekali dengan arus balik. Nah, hari ini berdasarkan
berdasarkan data yang kami himpun bahwa diprediksi total kedatangan dari kereta api daerah operasional 1 ini mencapai 52.000 masyarakat yang nantinya akan tiba di Jakarta. Di mana untuk total angka ini tentunya masih bersifat tentatif, mengingat bahwa pihak kereta api daerah operasional 1 masih memantau pergerakan dari luar daerah menuju Jakarta. Adapun dari angka tersebut ini dirincikan bahwa sebanyak 16.700 masyarakat yang tiba dari luar daerah ke Jakarta ini dari stasiun Gambir. Sementara untuk stasiun Pasar Senen sendiri ini ada sebanyak 18.250 kedatangan. Adapun sisanya ini masih nantinya akan tiba dari stasiun Jatinegara, Bekasi, Cikarang, Karawang, ataupun Cikampek. Dan untuk kedatangan sendiri ini mayoritas dari wilayah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur dengan didominasi oleh kota-kota seperti Semarang, Lempuyangan, adapun juga Surabaya. Oleh sebab itu kalau kami juga mengingat data dari akumulasi Hari Raya Lebaran per tanggal 21 Maret hingga tanggal 11 April nantinya diprediksi akan ada total 712.000 masyarakat pengguna moda kereta api yang nantinya akan tiba di Jakarta. Dan memang kalau kami berbicara soal data pergerakan dari arus balik ini tentunya lebih tinggi daripada arus mudik kalau kita melihat data akumulasi kereta api daerah operasional 1, karena masyarakat yang akan tiba dari luar daerah ke Jakarta 50.000, sementara pergerakan yang terjadi pada hari ini keluar daerah sebanyak 33.000. Namun lagi-lagi kami menganalisa bahwasanya pantauan dari stasiun Pasar Senen pergerakan arus mudik masih lebih cukup tinggi dibandingkan arus balik, karena arus balik ini masyarakat tiba di Jakarta sebanyak 18.000, sementara pergerakan keluar daerah masih mencapai 22.000. Sementara demikian update-nya dari stasiun Pasar Senen. Baik, terima kasih Syarda mengabarkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selanjutnya pemirsa, kita akan mengupdate informasi di gerbang tol Cikatama. Sudah rekan Agung di sana. Agung, seperti apa situasi arus balik di lokasi yang mengabarkan? Silakan. Ya, terima kasih Fatima juga pemirsa. Tentunya tidak jauh berbeda dengan pantauan arus lalu lintas di arah Palimanan, yang mana memang di ruas tol Jakarta Cikampek atau di gerbang tol Cikampek Utama pada siang hari ini terpantau ramai dan lancar, khususnya di tempat kami mengabarkan saat ini, yang mana pergerakan kendaraan dari arah Palimanan yang akan menuju ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama tidak terlihat adanya kepadatan ataupun kemacetan di titik kami mengabarkan saat ini. Dan kalau dapat kami gambarkan melalui gambar udara, situasi terkini pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang bergerak menuju ke arah Jakarta. Meskipun tidak ada kepadatan ataupun kemacetan di sekitar kawasan gerbang tol Cikampek Utama, tetapi peningkatan volume kendaraan dari arah timur menuju ke arah Jakarta terus mengalami peningkatan sejak dari hari kemarin. Dan di gerbang tol Cikampek Utama juga terpantau ada sedikit antrian kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta dan melakukan transaksi. Di setiap gardu transaksi di gerbang tol Cikampek Utama yang dibuka menuju ke arah Jakarta didominasi oleh kendaraan pribadi. Selain itu juga untuk mengurangi kepadatan ataupun penumpukan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama, Jasa Marga membuka 10 gardu transaksi utama menuju ke arah Jakarta. Selain di gardu utama juga ada 8 gardu satelit untuk diperbantukan untuk menuju ke arah Jakarta. Artinya ada 18 gardu transaksi yang dibuka untuk menuju ke arah Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa hingga siang hari ini sejak pagi tadi kendaraan yang telah meninggalkan wilayah Palimanan yang akan bergerak masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek tercatat di gerbang tol Cikampek Utama ada sekitar 16.500 kendaraan, yang mana memang angkanya terus mengalami peningkatan. Untuk rekayasa lalu lintas yang masih diterapkan di gerbang tol, maksud kami di ruas tol Jakarta Cikampek, yaitu kontraflow dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama sampai kilometer 47. Dan memang pada di titik
sebelah titik di ruas tol Jakarta Cikampek sempat terjadi kepadatan, namun kepadatan kami pantau tidak hanya terjadi di lajur utama, dan tadi pagi sempat terjadi kepadatan cukup mengular panjang di lajur kontraflow, yang mana memang banyak para pemudik yang menuju ke arah Jakarta ini menggunakan lajur kontraflow, sehingga di lajur utama lalu lintas lancar. Dan selain itu juga dapat kami informasikan kepada pemirsa, selain rekayasa kontraflow yang diberlakukan juga nantinya akan diberlakukan kontraflow 2 lajur bila mana di ruas tol Jakarta ini terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Tentunya ini dengan parameter dari traffic counting pergerakan kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Terima kasih Agung Prasetyo, informasi langsung dari Tol Cikatama, dan tadi ada Syahda Yustiza dari Stasiun Senen dan juga Shena Damayana dari Tol Palikanci. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.